KBR Prime, podcast for curious mind. Yang bahaya itu adalah kapal yang nggak punya GPS. Zaman dulu kenapa Titanic itu nabrak gunung es? Karena semuanya percaya sama satu komando nakoda. Jadi nggak ada satu sistem yang menegur kalau ini tuh kita ada di koordinat yang mana. Nah koordinat itu adalah menurut gue adalah keseimbangan antara pemerintahan dan opposite. Jadi koordinatnya masih bisa dicek. Oh kita masih di jalan yang benar. Nah kalau kayak gini kan kita sama-sama ya udah satu tindakan aja. Kalau kita nabrak gunung es ya udah gitu. Terus lo nggak bisa nyalain juga. Lo udah percaya sama gua gitu. Kita udah trusting 100% sama orang ini. Opposite itu adalah GPS sih. Hai Sapieners, kita ketemu lagi di FOMO Sapiens. Ya, halo Sapieners. Gimana? Seminggu ini apa yang terjadi? Seminggu ini pasti akan sangat menyenangkan karena liburnya banyak ya kayaknya bulan Mei ini ya. Iya, ketumpuk semua di sini ya. Kayak banyak orang yang udah mulai kembali ke kampung halaman berasa mudik part 2 gitu. Terus habis itu ternyata Mei ini deket banget sama Lebaran, jadi Lebaran kayak 2 kali gitu. Oh iya benar. Panjang long weekendnya gitu kan. Terus habis itu mungkin nggak cuma pulang kampung, ada yang ya jalan-jalan kemana kayak tipis-tipis ke Thailand apa kemana gitu kan. Terus ini buka Justip gitu-gitu. Betul. Tapi pasti gue yakin tuh banyak banget HRD yang bilang nggak boleh ya ngambil cuti di hari Rabu sama Jumat berbarengan semuanya. Udah kayak ya gue udah ngambil sih, gue udah ngambil jauh-jauh hari sih gitu. Terus kayak yang baru mau ngambil ya nggak bisa deh, udah dikasih tahu gitu ya udah. Gue pada pengen buka jasa Justip nih gitu. Nggak apa-apa teman-teman yang nggak jadi, siapa tahu nanti lu udah buka jasa Justip yang pesen udah banyak ketahan sama bea cukai. Kayak kemarin ada kejadian salah satu influencer dia dapat kiriman mainan loh dari luar negeri. Harganya tuh lebih murah daripada biaya tebusnya, padahal bahkan dia itu cuma dikirimin disuruh nge-review doang gitu. Orangnya namanya sama Maiden ya. Bahkan sampai dibilangin pansos sama bea cukai. Padahal dia influencer gede di Indonesia, dia di ranah review gamers tuh buat kayak action figure atau apa. Nah, dia udah tersohor kok bisa-bisanya ada orang panas sama pemerintahan gitu. Itu kocak banget sih. Medi Renaldi ngaku bahwa paket mainan ini kan cuma disuruh nge-review gitu loh. Terus habis itu yang lebih menyebalkannya lagi akhirnya bisa ditebus tuh setelah viral. Pas viral apa $16,000 gitu ya disuruh tebus. Gila banget hari. Udah diambil barangnya, udah dibuka dong. Mungkin dia pengen tes dulu kali ya sebelum dibalikin. Berarti mungkin emang si media disuruh itu ya review buat unboxing produknya. Atau habis itu bea cukai bilang kita udah bantuin kak gitu. Jadi kakak tinggal kirimin aja ke YouTube gitu. Tapi jadi kakak gak perlu repot-repot gitu. Demi apa? Sebenarnya kayaknya dianggap semuanya banyak yang barang tidak dikuasai. Siapa tahu ada barang-barang yang bisa dikuasai. Kita lanjut dulu di FOMO Sapiens dari KBR Prime. Jalan pintas yang gak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Saya Aika. Dan saya Eki. Tadi kan kita udah ngomongin government ya. Nah ada kata-kata yang kemarin cukup viral dari one and only Bapak Luhut Panjaitan. Opung bersabda. Iya. Opung kalau ngomong tuh emang selalu bikin rame sih. Iya. Kita nunggu-nunggu memang kalau udah Opung bikin pernyataan. Bahkan ketika nggak ngomong sakit dong juga rame sih. Nah kemarin dia ngomong, dia bukan ngomongin dia yang sakit tapi dia ngomongin sesuatu yang lain. Orang toksik jangan masuk pemerintahan kalau bisa. Oh, yang baru, pemerintahan yang baru nih ya. Nih, sabdanya Opung Luhut buat pemerintahannya Prabowo Gibran nanti nih. Iya, gitu. nanti takutnya orang-orang toksik kalau masuk ke kabinet ya, spesifiknya ya 2024 sampai 2029 ini itu ngerugin pemerintah. Nah, kayak gimana nih orang toksik yang dimaksud sebenarnya nih? Nah itu kalau dari pernyataannya Luhut nih, istilah toksik itu merujuk pada pihak-pihak yang menghambat kemajuan program kabinet karena nggak sesuai visi dan arah yang ditetapkan gitu. Itu menurut juru bicaranya Luhut nih. Jadi bisa menghambat lah jalan-jalannya program pemerintah. Jadi semua orang harus setuju ya. Itu tuh adalah orang-orang. Sebenarnya yang harus kita pikir adalah terminologi yang dipakai Pak Luhut tuh kayak dia kayaknya jangan pakai bahasa itu Pak. Ada asisten yang ngomong pakai orang toksik aja. Sekarang tuh lebih familiar orang bilang orang toksik gitu. Memang mungkin dia pengen ngomong orang gila, orang sakit, orang apa gitu. Jangan, itu terlalu frontal nggak enak, nggak masuk di Gen Z gitu kan. Di Gen Z tuh sekarang bilangnya toksik gitu. Toksik ya. Oh iya toksik. Saya bilang orang toksik terus kayak asistennya. Yes, kepake istilah gue gitu.
Gue yakin sih dia udah tone deaf ya dengan istilah itu ya. Kalau dia pakai orang toksik sih kayaknya dia emang segitu gabutnya di pemerintahan. Karena kan dia adalah orang yang paling multitaskingnya di pemerintahan kita. Iya dong. Ya gue yakin sih dia produk zaman dulu yang kalau udah sampai ketemu konten-konten kayak Oza Rangkuti sangat-sangat udah gak kuat main kesana party dan menemukan istilah toxic di hari ini gitu. Toxic itu apa yang dihasilkan dari pabriknya sih. Gue ngomong ini masih pabrik-pabrik yang lain maksudnya. Iya semuanya. banyak karena toksik pada dasarnya artinya kan beracun. Iya ya beracun. Kan? Nah kita tuh kan sukanya yang organik sebenarnya. Lebih memilih yang organik yang lebih sehat. Betul. Tapi gimana ya bisa dibilang organik terus nggak toksik. Tapi kalau misalnya nih kan yang sekarang kan ngomongin pemerintahan yang baru nih nanti nih rencananya bakal dibentuk kabinet yang nanti akan dimasukkan lah siapalah para menteri dan pejabat-pejabat terkait kan di kementerian yang baru gitu. Tapi kalau nggak dipilih orang, gimana caranya menentukan dia toksik apa enggak? Sementara kita tahu bahwa orang-orang yang dipilih ini adalah yang memang nge-pro semua sama pemerintah gitu. Iya, maksudnya kalau sama kita tadi kaitkan ke organik ya organik dalam pemerintah ada yang nggak setuju lah ya, ada yang mau men-challenge status quo, maksudnya apa yang kita omongin ini bener apa enggak ya, yang kita bawa ini tetap ya kalau kayak gitu ya udah berarti teman-teman siapapun menjadi oposisi sekarang keluar dari ruangan. Ya kita cuma mau nerima yang setuju aja, yang oposisi jadi rakyat saja gitu. Jadi emang government versus people aja udah gitu. Agak sulit ya. Karena gue kemarin ngeliat gedung DPR ya sama gue sempet lewat ke Senayan dan ke Istana Presiden gitu ya. Kok sekarang si pagernya makin dikasih. Sekarang udah ada barikade kayak ini ya, separator gitu. Kayak ini udah dipersiapkan buat 5 tahun ke depan. Siap-siap guys, pasti banyak yang nggak suka. Nah makanya kita kan di dalam semua temen nih. Iya, nah jadi kita di circle kita aja gitu. Kayaknya kocak banget ya kalau ternyata definisi orang toksik adalah orang yang menghambat orang yang nggak setuju gitu. Dia menghambat program pemerintah. Iya. Bukan berarti orang yang sebenarnya mau nge-challenge dulu interupsi gitu kayak itu toksik. Udah dicap duluan gini-gini ya. Tapi label-label inilah ya, apakah label-label ini yang ngebuat orang kedepannya akan sedikit bisa menggonggong gitu untuk menjaga pemerintahan ini? Apakah ini caranya apa cuman ini doang satu-satunya cara untuk ngegertak biar orang-orang mulai makin gak berani untuk bersuara gitu? Kayaknya malah bikin kita kesel gak sih banyak juga yang kayak Didi kenapa gitu dah ngomongnya gitu. Iya misalnya nih kita lagi rapat nih kan di kabinet terus tiba-tiba interupsi Pak saya gak setuju gitu. Toksik. Iya langsung toksik. Iya kan? Langsung tuh ingat kata opung. Tandain langsung gitu. Iya makanya apakah kemudian orang yang berbeda pendapat kemudian menyuarakan perbedaan pendapat itu lalu dianggap toksik kan nggak gitu juga kan konsepnya kan. Sapiens harus tahu bahwa nggak setuju tuh jauh lebih effort dibandingkan kata setuju. Karena kalau kita semua ada teman kita pakai baju nih terus kayak kita cuman iyain aja, iya keren. Itu tuh kayak nggak perlu mikir pakai otak gitu. Tapi kalau kita nggak setuju, kita harus ngasih reason. Jadi gue lebih mengapresiasi sama orang-orang yang kontra sama apa yang kita lakukan. Karena orang-orang itu kan yang nahan kita dari kita ngelakuin tindakan-tindakan tolol kayak. Gue sampai hari ini masih tidak pernah melakukan hal-hal blunder karena gue masih dikelilingi teman-teman gue yang kritis gitu. Dia ngasih reason untuk gue nggak ngelakuin hal itu. Kalau semua oke gas aja ya oke gas ya, sih. Ini agak unik memang ya kalau dilihat ya. Gue kebayang besok orang-orang siapa yang kira-kira akan dipilih gitu menjadi kabinet. Lagian kalau kita lihat kemarin tuh gue cukup amazed gitu ngelihat perbandingan presentase antara ketika yang koalisi kan pasti pada gabung tuh dan masuk semua tuh kan yang kayak partai-partai itu. Sementara di Senayan dengan porsi-porsi yang ada harapannya oposisi kan siapa tuh Nasdem, PKB udah pada gabung semua tuh. Itu makanya. Iya kan. Terus yang berarti nih yang tinggal dan masih agak gamang belum gimana-gimana nih PKS nih sama PDIP 2. Nah, kalau PKS-nya merapat cuman PDIP doang gitu. Dan kalaupun PKS-nya merapat, hitung-hitungannya contohnya di Senayan misalnya, ya tinggal dikit doang itu 100-an doang dari 500-an kursi. Partainya Wong Cilik bener-bener suaranya cilik langsung. Kalau kayak gini kan berarti kayak dikeroyok lawan PDI versus everybody kan jadinya. Pemerintahan kita tuh adalah orang yang berusaha semua orang tuh kayak orang tua yang sayang sama dia gitu. Jadi kayak anak yang baik, kamu anak yang pintar gitu, kamu anak yang hebat gitu. Kamu adalah oke gas. Udah gitu doang aja sih, yang penting
semua tuh isinya pujian. Kayak ini tuh bukan Disneyland man gitu. Maksudnya itu negara. Ini gue tadi sempat kepikiran nih, kalaupun Opung bilang bahwa oke, orang toksik nggak boleh masuk di pemerintahan. Mungkin maksudnya kan kalau presiden dianggap sebagai katakanlah nahkoda kapal gitu kan. Ya. Terus kan dia harus menjadi orang-orang yang di bawahnya dia tuh harus yang sevisi misi gitu loh. Jadi kayak ya udah kita di kapal yang sama, arahnya sama nih satu nih. Tapi di sisi yang lain gue berharap bahwa kayak di Senayan yang harusnya dipenuhi dengan kita kan suara rakyat kan, harusnya kan ya kita harus oposisi dan berbeda, itu kan demokrasi kan. Terus apa ceritanya gitu. Tapi menurut gue ini yang bahaya itu adalah kapal yang gak punya GPS. Zaman dulu kenapa Titanic itu nabrak gunung es, karena semuanya percaya sama satu komando nakoda. Jadi gak ada satu orang yang satu sistem yang menegur kalau ini tuh kita ada di koordinat yang mana. Nah koordinat itu adalah menurut gue adalah keseimbangan antara pemerintahan dan opposite. Jadi koordinatnya masih bisa dicek, oh kita masih di jalan yang benar. Nah kalau kayak gini kan kita sama-sama ya udah satu tindakan aja. Kalau kita nabrak gunung es ya udah gitu. Terus lo gak bisa nyalain juga. Lu udah percaya sama gua gitu. Kita udah trusting 100% sama orang ini. Buktinya ya dengan semuanya pada ngerapat gitu. Mungkin masih ada berapa hampir 100% gitu. Makanya jatuhnya jadi membingungkan. Menurut gua opposite itu adalah GPS sih untuk ngecek mastiin ini benar nggak ya gitu. Ya kita setuju sih bahwa yang racun tuh nggak boleh dalam pemerintahan dan merusak ya kan. Bener. Tapi emang yang pemerintahan sebelumnya yang kemarin nggak ada yang toksik. Ya. Korupsi banyak. Kemarin baru ramai kita bahas bagian dari pemerintahan sebelumnya. Kenapa terminologinya yang toksik cuman yang nggak setuju sama pemerintah, tapi yang berkhianat sama rakyat, yang uangnya dipakai buat skincare, bayar biduan 271 triliun itu ya itu masih masuk sih karena bukan dari partai mereka sih. Jadi kayak ya maksudnya kalau seumpama itu hal-hal yang jauh lebih konkret ya, bukti toksiknya ngambil duit, kenapa nggak disatuin aja terminologinya, jangan toksik dong orang-orang, tapi kenapa yang nggak setuju sama kalian aja gitu. Ya udahlah ya. Iya, semoga Opung selalu sehat ya. Ya, dan terus memberikan kita quote-quote yang seru untuk kita bahas. Betul. Di FOMO Sapiens. Lagi-lagi toleransi dalam beragama ternodai di Indonesia. Mahasiswa di mana? Di Tangerang ya? Di Tangerang. Sedang berdoa, lalu ternyata digeruduk sama Pak RT dan warga. Jadi kejadian itu di Tangsel teman-teman, di Kelurahan Babakan Setu ya. Pada Minggu tanggal 5 ada teman-teman dari agama Katolik berdoa Karena lagi ini kan, lagi bulan Rosario kan ya. Jadi memang lagi banyak doa. Tapi ada beda versi gitu Ki soal kronologi si kejadian itu. Kalau yang tadi itu kan kabarnya dari ini ya, dari polisi kan, pihak kepolisian kan. Nah kalau kita lihat dari versinya si RT itu sama warga gitu kan, sama versinya mahasiswa tuh beda. Gimana korban, tuh? Gitu. Nah kalau versi mahasiswanya, mahasiswa yang lagi pada doa nih, ada sekitar 15 orang gitu lagi ikut kegiatan doa di sebuah rumah gitu ya. Nah diteriakin lah gitu kata-kata sama kata-kata kasar, terus digeruduk sama warga. Padahal tuh waktu mereka kegiatan itu udah sebenarnya udah mau kelar waktu penggerudukan terjadi gitu. Nah setelah doa Pak RT-nya datang maki-maki gitu, minta nggak boleh ibadah di sana gitu. Bilang ya kalau mau ibadah harus di gereja gitu, jangan nggak boleh di rumah gitu. Nah sementara kalau versinya si Pak RW, jadi ketua RW-nya tuh bilang warga tuh pekan lalu itu memang udah beberapa kali ngeluh lah soal kegiatannya kumpul-kumpulnya mahasiswa ini. Mereka bilang kalau kegiatan mahasiswa itu ada yang ngumpul, ada yang beribadah gitu. Jadi si Bapak RW-nya ini Pak Maret bilang terjadilah perselisihan itu dan dia hadir juga gitu. Jadi memang dia ngeliat juga tuh ada warga yang dipukul lah. Jadi ceritanya warga tuh dipukul duluan sama mahasiswa gitu. Ada warga yang emang bawa senjata tajam yang nggak sengaja gitu, bawa pisau dapur gitu kan. Terus itu yang akhirnya mengenai si korban gitu. Tapi kalau nggak sengaja bawa pisau dapur tuh kayak agak kocak juga ya. Maksudnya kayak mungkin dia lagi kupas mangga, terus habis itu tiba-tiba ada apa sih, ada rame gitu, terus tiba-tiba kedorong. Iya. Tapi yang menarik tuh ini mungkin ya, mungkin karena kadang-kadang tuh kurangnya informasi mungkin ya. Kayak misalnya di Islam misalnya kan ada pengajian gitu kan. Ada pergi ke masjid, ada juga pengajian kan di rumah. Nah kurang lebih tuh kayak gitu sih biasanya kalau yang non muslim. Terus ini sejauh apa nih Kak kasusnya, udah yang ditetapkan sebagai tersangka nggak? Sejauh ini sih masih 4 orang yang udah jadi tersangka gitu. Yuk kita bikin pemerintah tuh atau pihak RT tuh bikin meditasi bersama gitu. Jadi kayak syaratnya untuk bisa bikin meditasi bersama, membernya adalah satu orang harus ngajak orang yang berbeda gitu, dengan identitas yang berbeda. Jadi
Jadi mau join member sini, iya gratis kan di sini, iya gratis. Tapi kamu harus bawa dari suku lain atau dari agama lain. Jadi dibiasain untuk duduk bareng dalam perbedaan gitu ya. Gitu. Jadi PPKN nggak cuma disuruh menghafal, menghargai dan menghormati orang, itu cuma dalam hafalan doang, kurang. Kasih ekskul meditasi tapi harus bawa satu orang yang berbeda. Kayak konsepnya MLM gitu tapi keberagaman gitu ya. Kenapa ya kayak kejadian seperti ini tuh masih terus terjadi gitu. Gimana melihat situasi ini? Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol sama Direktur Eksekutif Setara Institute, Mas Halili Hasan. Halo. Nah, ini kita melihat soal kasus pembubaran ibadah dan juga penganiayaan di penggerudukan ya di Tangsel gitu yang terjadi pada mahasiswa Unpam. Itu kalau menurut Setara catatannya apa aja nih, Mas? Kalau kita lihat secara lebih cermat ya, kasus pembubaran penggerudukan di Unpam itu sebenarnya mengindikasikan bahwa secara umum ekosistem toleransi kita memang masih lemah ya. Memang ada beberapa hal ya belakangan kita cermati dalam sehari 2 hari ini ada upaya untuk melakukan semacam simplifikasi ya atas persoalan seakan-akan ini soal jam misalnya ya. Itu sudah muncul narasi itu. Ini bukan soal ibadahnya tapi soal jamnya yang malam, kenapa mesti jam 10 yang larut gitu ya. Tapi narasi-narasi itu kan bisa kita counter juga gitu ya. Karena kalau kita bicara soal jam yang terlalu malam ya kita juga bisa memberikan semacam fakta bahwa ya kalau itu diselenggarakan oleh kelompok mayoritas kan tidak pernah ada resistensi berkenaan dengan jam misalnya. Pengajian bisa sampai jam 11, jam 12 kan nggak ada yang mempersoalkan gitu. Itu sebenarnya mempertebal saya kira dugaan umum kita bahwa yang sedang terjadi di masyarakat itu mayoritarisme gitu ya, di mana situasi di mana kelompok yang banyak itu cenderung melakukan upaya-upaya untuk memaksakan kehendak mereka terhadap mereka yang sedikit. Mayoritas itu cenderung memaksakan kehendaknya kepada minoritas. Jadi kalau kita lihat misalnya upaya untuk mensimplifikasi, sebenarnya secara garis besar Setara mencatat bahwa ini semua cerita tentang masih belum terbangunnya ekosistem toleransi di daerah-daerah. Kalau kita cermati apakah di tingkat menengah dan atas persoalan semuanya sudah selesai, misalnya di tingkat regulasi, kemudian di tingkat elit yang tidak terlalu mempersoalkan figur dari sisi latar belakang agama, asal daerah dan seterusnya, ya kita bisa katakan bahwa memang persoalannya itu kalau di tingkat elit, di tingkat pemerintah masih juga banyak sebenarnya yang bisa kita catat. Cerita bahwa masyarakat itu tidak suportif terhadap pemajuan toleransi itu menunjukkan bahwa sebenarnya agenda-agenda kita di level society itu masih sangat banyak. Ini semacam very long and winding road gitu ya. Ini jalan panjang berliku sehingga banyak hal yang mesti kita lakukan agar ekosistem toleransi di negara kita yang notabene merupakan negara kebinekaan di mana politik of diversity-nya itu mesti menonjol, ternyata masih banyak persoalan di sana sini. Kenapa ya kejadian ini masih terus terjadi ya di Indonesia ya? Saya kira kalau kita belajar dari data kasus yang kami project setiap tahun itu ada 2 lapis persoalan sebenarnya. Pertama di lapis pemerintah, yang kedua di lapis masyarakat. Di lapis pemerintah itu ada 3 soal utama. Pertama regulasi, begitu banyak regulasi yang memberikan ruang kepada mereka yang mengklaim sebagai representasi mayoritas untuk melakukan persekusi terhadap yang sedikit, terhadap yang minor, terhadap yang lemah secara sosial politik. Ini problematik ya. Pada akhirnya kan punya efek lanjutan. Misalnya kalau regulasinya tersedia pasti akan ada program anggaran yang kalau regulasinya itu diskriminatif pasti program juga diskriminatif, anggarannya juga akan diskriminatif. Ini masalah serius di level negara. Yang lain kita berhadapan dengan persoalan level kapasitas aparatur. Saya kira aparatur kita ini memang di banyak kasus itu problematik. Misalnya saya kasih contoh ya, Satpol PP lah atau secara umum Forkompimda, pemimpin di level daerah mulai dari bupati, wali kota, wakil bupati, wakil wali kota, Kapolres, kejaksaan ya, sampai birokrasi di level menengah kayak misalnya mereka yang berada di SKPD ya, Satuan Kerja Pemerintah Daerah, semacam Kesbangpol dan seterusnya. Itu memang masih banyak soal, di banyak kasus kan mereka seharusnya
seharusnya melindungi yang menjadi korban. Tapi kan ternyata di begitu banyak konteks tidak cukup kuat saya kira perlindungan yang diberikan oleh aparatur negara di level birokrasi, di level aparat keamanan dan seterusnya untuk memberikan perlindungan kepada yang sedikit dan yang menjadi korban. Yang ketiga adalah persoalan penegakan hukum. Nah, konteks pemulang ini kan menarik ya. Dalam konteks penegakan hukum ada dua kecenderungan utama di level pemerintah itu. Ada aspek penegakan hukum. Yang pertama reviktimisasi. Kalau case itu menimpa minoritas, ada kecenderungan minoritas untuk semakin dikorbankan ya dalam proses penegakan hukum. Yang lain kecenderungan selain reviktimisasi adalah judicial populism. Populisme yudisial itu terjadi banyak proses peradilan di mana begitu kelompok minoritas itu dihadirkan di ruang-ruang peradilan yang seharusnya mereka dilindungi dengan proses hukum yang ada sehingga kekerasan tidak berulang kepada mereka, mereka justru dihakimi dengan cara pandang populis para hakim misalnya. 3 persoalan di level negara itu bukan satu-satunya karena ada persoalan juga di lapis masyarakat yang juga mesti kita handle. Misalnya soal segregasi, soal minimnya ruang-ruang perjumpaan, soal literasi lintas identitas agama yang masih rendah, konservatisme yang menguat, soal peningkatan kapasitas koersif warga di mana warga satu sama lain itu bisa dengan mudah menggunakan instrumen koersif, instrumen kekerasan, pentungan, api dan seterusnya untuk mengekspresikan penolakan terhadap yang lain. Itu soal-soal di level pemerintah yang mesti dikerjakan juga. Berkaca pada kasusnya Unpam ini, gimana nih langkah yang tepat sebenarnya untuk penuntasan kasus seperti ini, Mas? Sebenarnya begini, Mbak Ika ya, memang kita mesti melakukan begitu banyak agenda strategis untuk membangun ekosistem toleransi ini. Ekosistem toleransi ini membutuhkan paling tidak 3 kepemimpinan. Pertama, kepemimpinan politik ya. Para politisi di tingkat daerah memang mesti memberikan perhatian pada diversity ini, pada kemajuan toleransi, pada penguatan etika sosial ya dalam tata kebinekaan Indonesia. Jangan para politisi itu semata-mata menjadikan isu ini sebagai alat untuk mengumpulkan insentif elektoral. Kalau ada pilkada mereka datang dan kemudian hiruk-pikuk mengumpulkan suara dan kemudian menggunakan sentimen agama misalnya untuk melakukan konsolidasi politik. Yang paling kita butuhkan justru pemimpin politik di tingkat daerah yang menunjukkan political will yang bagus untuk melakukan pemajuan toleransi, pencegahan radikalisme, penguatan kebinekaan dan seterusnya. Kedua, kepemimpinan birokrasi. Birokrasi yang baik itu akan menjadi prediktor bagi efektivitas penguatan kebinekaan. Di begitu banyak tempat, Kesbangpol sebagai bagian dari elemen birokrasi itu memberikan perlindungan kepada kelompok minoritas misalnya Syiah, Ahmadiyah, kelompok Kristen, Katolik yang mereka kesulitan membangun rumah ibadah, Hindu, Buddha yang mereka kesulitan membangun rumah ibadah. Banyak kelompok minoritas yang tidak memiliki KTP, tapi kemudian mereka mengalami situasi yang membaik karena keberpihakan birokrasi. Itu satu faktor penting untuk menyebutkan bahwa bureaucratic leadership itu memberikan kontribusi yang nyata bagi upaya untuk membangun toleransi. Tapi yang lainnya juga mesti kita mention adalah ekosistem toleransi itu juga membutuhkan societal leadership. Jadi kepemimpinan di level society itu penting. Kita sekarang dalam forum-forum yang misalnya lebih formal, kita kan sudah mengenal misalnya FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, FPK, Forum Pembauran Kebangsaan, dan begitu banyak forum lain yang diinisiasi baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah gitu ya. Tetapi di luar forum-forum itu kan secara real kita harus mengatakan bahwa dalam tata masyarakat sosial yang feodal macam Indonesia, kepemimpinan di level society itu akan sangat menentukan. Tokoh agama sikapnya itu akan menjadi referensi bagi jemaahnya gitu ya. Agama apapun saya ingin katakan. Kalau 3 hal itu, kepemimpinan politik, birokrasi, dan kepemimpinan di level masyarakat itu bersatu padu, saya kira dengan terobosan-terobosan yang strategis, ekosistem toleransi di tingkat daerah itu akan membaik. Kalau dari regulasi sendiri, gimana nih sejauh ini? Apakah regulasi sudah bisa menjamin kemerdekaan beragama dan keyakinan di negara ini? Kalau kita ngelihat regulasi ya, agama itu urusan pusat. Tapi memang ada beberapa hal yang didelegasikan oleh regulasi kepada pemerintah daerah. Misalnya soal kerukunan umat beragama. Peraturan daerah yang disinyatif itu pasti akan memberikan basis legitimasi untuk terjadinya tindakan-tindakan intoleran. Yang lain adalah regulasi yang favoritis, Mas. Favoritisme itu tindakan untuk mengistimewakan satu kelompok warga negara di atas kelompok warga negara yang lain.
bagaimana dinamika regulasi itu berpengaruh terhadap toleransi di Indonesia dalam satu dekade terakhir, dalam 10 tahun terakhir ya, terjadi stagnasi. Kita sempat berharap bahwa di tahun 2014 ya akan ada harapan baru bagi kemajuan toleransi dan pelindungan, jaminan perlindungan kebebasan beragama berkeyakinan Indonesia tahun itu. Tapi kan sampai 10 tahun, konkretnya di bawah kepemimpinan Pak Presiden Jokowi, 2 periode ini kan sebenarnya kalau kita lihat data, tidak ada kemajuan berarti, baik di tingkat regulasi maupun di tingkat praktik. Di tingkat regulasi misalnya, kita sudah lama mempersoalkan Undang-Undang Kejaksaan yang melembagakan Bakor Pakem. Badan Koordinasi Pengawas Kepercayaan selalu memberikan pandangan yang negatif terhadap kelompok-kelompok agama di tingkat masyarakat. Yang lain PBM, nomor 9 dan nomor 8. Itu sampai detik ini, formula 90-60 yang ada di dalam BBM itu tetap ya. Kemarin sekali kami ketemu dengan beberapa perwakilan majelis agama-agama, itu sampai detik ini jadi momok karena regulasi mengenai syarat pengajuan 90 bagi calon pengguna dan dukungan 60 orang di luar pengguna rumah ibadah itu sangat restriktif dan jadi momok bagi mereka ketika mereka akan mengajukan pendirian rumah ibadah. Konkretnya sampai detik ini regulasi masih problematik dan itu berkontribusi terhadap terjadinya stagnasi pada isu kemajuan toleransi dan perlindungan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Begitu Mas Mbak. Bayangkan sebuah petirahan angker, hutan di Jepang yang dipenuhi roh-roh bergentayangan, sebuah boneka yang hidup. Apakah kamu menyukai cerita semacam itu? Berarti kamu harus mengikutiku, Astri Septiani, dalam podcast Antologi Garib. Sebuah podcast yang menceritakan kisah-kisah misteri dan fenomena ganjil dari seluruh dunia. Peristiwa Garib. Nantikan podcast Antologi Garib menemanimu setiap Kamis. Temukan Antologi Garib di kbrprime.id dan platform mendengarkan podcast lainnya. Nah, tadi kan kita udah ngomongin masalah toleransi beragama ya. Sekarang kita juga bakal ngomongin permasalahan generasi Gen Z yang manis-manis. Tapi ini bikin sedih juga ya, karena yang manis-manis adalah dalam tubuhnya, yaitu ternyata Gen Z rentan diabetes. Waduh. Ingat diabetes tuh kayak penyakit orang tua ya dulu ya. Kalau dulu tuh pas 50. Oh 50-an. Dulu. Bener. Itu setara sama orang-orang yang kayak udah punya asam urat, punya diabetesnya juga gitu. Jadi biasanya satu rombongan satu geng gitu kan. Iya benar. Udah kayak pamer-pamer penyakit gitu. Kamu koleksi Pokemon apa? Itu kayak aku sih asam urat. Kamu asam urat doang, aku diabetes juga ada loh. Bahkan udah komplikasi gitu. Udah kayak gitu. Nah kalau sekarang tuh Gen Z jauh lebih cepat mendapatkan itu, men. Cukup miris ya melihat situasi ini ya. Kayak skill ngedit cepet, tapi ternyata kemungkinan kena diabetes juga cepat ya. Maksudnya itu bareng ya. Akselerasinya begitu cepat ya. Iya. Tapi akselerasi penyakit gitu. Soalnya penyakit yang dikenal sebagai penyakit zaman dulu, tapi kok makin kesini malah makin muda gitu penderitanya. Jadi pas kayak di sosmed tuh rame kan gara-gara bahasan ada Gen Z curhat lah, dia masih usianya 24-27 gitu, bilang kalau dia kena diabetes. Jadi bukan yang karena genetik, kan biasanya genetik tuh ya udah bawaan lahir gitu, terus kayak tiap hari ada jam-jamnya suntik insulin gitu kan. Tapi kalau ini ya bukan karena genetik tapi karena pola hidup. Seburuk apa ya gitu sehingga akhirnya bisa akselerasi ngejar yang genetik. Jadi tuh kalau kan banyak komen-komen orang tuh, oh bisa jadi nih karena pola makan yang gak sehat lah, terus banyak konsumsi makanan atau minuman yang manis-manis sampai makanan-makanan instan gitu. Ya Allah, gue jadi inget ya, gue ternyata perlu makan sayur dan harus punya awareness terhadap gula ya. Tapi gue jujur sih, gue tuh cuman kurang semuanya aja gitu. Kurang minum, kurang apa, kurang bla bla bla. Terus gue mikir ya, dulu tuh pas kita kecil kita diajarkan untuk belajar hal-hal yang berat gitu, kayak bagaimana brainstorming, kita belajar mind mapping gitu, membuat rencana 5 tahun, terus setahun, sebulan. Udah dewasa umur 27 tahun tuh gue belajar minum, belajar untuk ngerti ini gulanya berapa gitu, belajar untuk tidur yang bener, kayak belajar untuk
untuk mandi pakai air dingin. Maksudnya kok gitu ya, belajar untuk jalan 10.000 langkah kayak. Dulu tuh mau jajan gitu misalnya ya udah pergi ke Indomaret gitu kan. Iya. Terus datang ngambil doang. Sekarang tuh kayak harus yang ngambil, ngecek dulu kadar gulanya berapa ya guys gitu kan. Karena sekarang udah dipungkiri banyak banget jajanan-jajanan yang lu dikit-dikit jalan kaki udah dapet tuh minimarket ya kan. Iya gini, driver online buat ngirimin makanan ada, buat kita tinggal ngeklik. Abis itu minuman-minuman berboba-boba dan sangat-sangat manis itu punya banyak merek dan pilihan ya, sehingga akhirnya dan lu nggak perlu effort jalan kaki untuk ke tempat itu minimal misalnya. Iya, maksudnya gerakannya udah nggak ada dan nggak ada stoppernya. Maksudnya kalau semua kita makan nih, mungkin itu akan jauh sedikit lebih ada kontrolnya karena makan tuh lebih kerasa gitu. Gue nggak kebayang sih bahwa anak-anak muda yang misalnya kayak Gen Z yang sekarang akan menjadi di targetnya Indonesia Emas 2045 itu kan mereka yang nanti akan ada di puncak-puncak pimpinan-pimpinan negara ini gitu ya. Iya, dengan berbagai merek boba ini dan semua kemudahan ini emang akhirnya Indonesia Emas cuman jadi rhyming ke Indonesia lemas. Ya, gue kayak semacam ngerimain diri sendiri sih sebenarnya juga kayak ya udah mulai kurangin yang manis-manis gitu kan, kayak ya udah atau diimbangin dengan banyak minum air putih gitu. Kalau lihat datanya International Diabetes Federation secara global, emang peningkatan pasien diabetes di usia muda itu selama 2001-2022 tuh prevalensinya cukup tinggi guys gitu. Jadi angka katakanlah di 2021 prevalensi diabetes tipe 1 pada anak dan remaja itu udah mencapai 1,2 juta. Di 2022 meningkat. Gue kira dengan 5 juta. Ini semacam reminder lagi dah ya buat mungkin lebih banyak gerak mulai sekarang. Jalan kaki yang katanya lu harus 10.000 langkah itu. Iya, sebagai host langsung self reflection sumpah ya tadi ngitung berapa kadar gula yang gue minum hari ini. Ini berita yang lumayan powerful berarti. Iya, oke lah kalau begitu kita tutup saja sudah sekalian ya. Ya, sampai berjumpa lagi di FOMO Sapiens berikutnya dan hidup sehat guys. Bye. Bye.